selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Lause pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum mulai cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai sepanjang minggu ini. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause mau tanya sekarang, kalian pernah nggak ya dijanjikan sama papa mama? Dijanjikan misalkan nanti ya kalau ulangan, kalau nilainya bagus, nanti mama kasih hadiah. Pernah nggak dijanjikan seperti itu? Nah, kalian senang nggak kalau dijanjiin seperti itu? Pasti senang ya. Tapi kalau misalkan mama atau papa tidak menepati janji, gimana rasanya? Sedih atau kecewa? Atau marah? Gimana ya kalau misalkan papa mama kita sudah menepati janji tapi tidak ditepati? Nah, tentu tidak enak ya pasti ya. Atau mungkin kalian pernah nggak janji sama kakak-kakak kalian atau sama teman-teman kalian ya, nanti ya kalau setelah sore kita bermain bersama ya. Nah, tetapi kalau sudah saatnya tiba ternyata teman-temannya nggak ada satupun yang datang, kalian sendiri. Aduh, gimana ya? Pasti sedih ya. Gimana ini? Janjinya ini kok tidak ditepati nih. Nah, langsung ada sebuah kisah mengenai Bapak Yefta. Kisah dalam Alkitab bisa kalian buka di dalam Hakim-Hakim ya. Kalian bisa buka ceritanya tentang Bapak Yefta. Bapak Yefta ini dia tinggal di Gilead. Nah, Bapak Yefta ini beserta keluarganya, beserta teman-temannya juga, mereka tinggal di Gilead. Tetapi pada saat itu ada Raja Amon. Nah, Raja Amon itu tidak suka melihat Bapak Yefta, keluarga dan teman-temannya itu tinggal di Gilead. Lalu Raja Amon ini ingin berencana apa? Mengusir Bapak Yefta dan orang-orang yang ada di Gilead itu. Nah, tetapi Bapak Yefta itu tidak mau ya. Kenapa? Karena Bapak Yefta itu sudah tinggal lama di Gilead. Dia tidak mau diusir oleh Raja Amon. Nah, lalu Bapak Yefta mengirim utusan. Nah, utusan mengirim seseorang untuk menghadap ke Raja Amon. Untuk apa? Untuk berunding supaya Raja Amon tidak jadi mengusir mereka dari Gilead. Tetapi apakah Raja Amon menyetujui? Tidak ya. Raja Amon tidak suka. Raja Amon itu ingin tetap mengusir Yefta itu dan orang-orang yang ada di Gilead itu, ingin dikuasai oleh Raja Amon. Nah, ketika kembali kepada Bapak Yefta ini, mereka menceritakan apa yang dikatakan oleh Raja Amon ini. Mereka mengatakan bahwa Raja Amon tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di sana. Ia ingin merebut tempat itu. Nah, tetapi Bapak Yefta itu tidak menyerah begitu saja ya. Bapak Yefta itu sebenarnya dia tidak ingin melawan Raja Amon. Dia ingin berunding, dia ingin bicarakan baik-baik. Tetapi karena Raja Amon tidak mau menurut sama bangsa Gilead ini yang ditempati oleh Bapak Yefta ini ya, sehingga Bapak Yefta ini mengajak apa? Berperang ya, dia ingin berperang, ingin melawan Raja Amon itu. Nah, tetapi adik-adik, sebelum Bapak Yefta ini berperang melawan Raja Amon, dia selalu mengingat akan siapa? Akan
Tuhan ya. Pada setiap apa yang dilakukan oleh Bapak Yefta itu, dia selalu berdoa dulu, meminta apa? Meminta penyertaan Tuhan. Demikian juga pada saat itu, pada saat mereka ingin berperang melawan Raja Amon, Bapak Yefta ini juga berdoa. Dia ingin apa? Tuhan menyertai orang-orang yang ada di Gilead itu dan berperang melawan Raja Amon. Bapak Yefta ini berdoa supaya diberi kemenangan oleh Tuhan. Nah, tetapi Bapak Yefta ini dia juga bernasar. Apa itu ya bernasar? Bernasar itu membuat janji. Nah, Bapak Yefta ini bernasar apa? Dia mengatakan, Tuhan, jika beri aku kemenangan, kalau pada saat aku melawan bangsa Raja Amon ini dan aku menang, maka apapun atau siapapun yang keluar pertama dari rumah itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah bernasar demikian dan setelah Bapak Yefta ini meminta penyertaan dari Tuhan, maka orang-orang yang ada di Gilead ini pun apa? Berperang ya, berperang melawan Raja Amon. Dan benar saja adik-adik, setelah berperang melawan Raja Amon, Bapak Yefta beserta dengan bangsa Gilead itu menang apa? Menang dari Raja Amon. Nah, senang sekali ya adik-adik ya, karena mereka menang ya, Bapak Yefta dan bangsa Gilead ini menang melawan Raja Amon. Nah, ketika sampai di rumah, lalu Bapak Yefta ini berdiri di depan rumah ya. Dan pada saat itu apa yang dilihat oleh Bapak Yefta? Ternyata yang keluar pertama kali menyambut kedatangan Bapak Yefta itu adalah anak putri ya, putri satu-satunya yang dipunyai oleh Bapak Yefta ini. Nah, begitu melihat putri satu-satunya itu keluar dari rumahnya, Bapak Yefta itu langsung teringat. Teringat apa? Teringat janjinya kepada Tuhan bahwa apapun atau siapapun yang keluar dari rumah yang pertama kali itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Yefta ini juga sedih ya adik-adik. Kenapa kok sedih? Karena putri itu adalah putri satu-satunya yang dipunyai oleh Bapak Yefta. Dia tidak mempunyai anak lain lagi selain putri yang keluar dari rumah itu. Tetapi Bapak Yefta itu juga ingat bahwa dia harus menepati janjinya. Dia harus menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Yefta walaupun dia dengan perasaan sedih, tetapi dia tetap mempersembahkan putrinya itu kepada Tuhan. Nah, kita dari cerita Alkitab ini kita bisa belajar ya. Bisa belajar apa? Kalau kita membuat janji, kita harus tepati. Sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Yefta ini. Dia kan sudah berjanji kalau yang keluar pertama dari rumahnya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan benar ya, Bapak Yefta itu menepati janjinya. Dia menepati janjinya, maka putri satu-satunya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kita juga harus menepati janji ya. Kalau kita sudah berjanji, kita juga harus tepati. Kalau kita berjanji, aku ndak akan nakal lagi, mau nurut, ndak mau nakal lagi, mau nurut apa yang dikatakan oleh mama atau papa. Nah, kalian juga harus bisa ya menepati janji kalian. Apa yang kalian janjikan mulai dari kecil,
kalian harus belajar untuk menepati janji. Cerita firman Tuhan Lause sampai di sini. Lause berharap kalian bisa belajar ya, mulai dari kecil sampai besar nanti kalian harus bisa menepati janji kalian. Kalau kalian sudah berjanji, harus kalian tepati ya. Sekarang kita akan sama-sama untuk berdoa, minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan juga memberi kita kekuatan ya, kekuatan supaya kita gak gampang untuk berjanji. Karena kalau kita sudah berjanji, kita harus tepati ya. Jangan kita janji ini, janji itu, tapi tidak ada satupun yang ditepati. Tuhan tidak suka seperti itu ya. Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami pun dapat belajar untuk menepati janji kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan juga menyertai papa, mama, kakak, adik. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan waktu kami selanjutnya. Biarlah Tuhan juga tetap menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita harus belajar untuk bisa menepati janji. Nah, Lause ada tugas buat kalian ya. Setelah ini Lause akan kirimkan untuk aktivitas yang harus kalian kerjakan dalam 1 minggu ini ya. Nah, Lause akan kirimkan itu melalui grup WA yang sudah kita buat. Nanti kalian lihat di grup itu tugas apa buat kalian. Nah, jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.